Sepertinya tahun ini adalah tahunnya AI, di mana di awal tahun aja kita udah dihebohkan dengan sebuah AI yang bisa memproduksi gambar hanya dari tulisan kita. Ada juga AI yang sudah bisa berkomunikasi dengan kita, layaknya percakapan manusia. Dan sekarang di Cina sudah menggunakan AI untuk menciptakan manusia virtual. Kira-kira apa itu manusia virtual dan apa perannya bagi kehidupan manusia? Langsung aja kita bahas di studi kasus. Jadi apa itu manusia virtual? Secara definisi yaitu adalah kombinasi animasi, teknologi suara dan juga teknologi mesin yang menciptakan manusia digital. Jadi bisa dikatakan dia itu bukan manusia yang memiliki bentuk fisik, tapi manusia buatan yang bentuknya itu masih dalam bentuk animasi. Bisa dibilang manusia virtual ini mirip dengan istilah avatar, tapi berbeda. Bedanya di mana? Kalau avatar itu adalah sebuah bentuk, sebuah simbol, atau sebuah penggambaran manusia nyata ke dalam bentuk animasi. Jadi sosok manusia nyatanya itu ada. Sedangkan manusia virtual ini benar-benar manusia yang buatan, nggak ada sosok nyatanya. Ditambah kalau avatar itu yang melakukan action adalah si manusia nyatanya. Sedangkan manusia virtual ini dikatakan bergerak atau melakukan sebuah aktivitas dengan bantuan artificial intelligence. Saat ini manusia virtual sudah mulai masuk ke dalam industri dan dipekerjakan untuk menggantikan manusia. Benar-benar literally menggantikan. Menurut perusahaan teknologi China, Baidu, bahwa jumlah proyek manusia virtual yang dikerjakan itu naik berlipat ganda sejak tahun 2022 lalu. Ditambah juga pernyataan dari kepala bagian bisnis robotika dan manusia virtual dari perusahaan Baidu itu, Li Xian, bahwa pembeli manusia virtual cukup bervariasi, mulai dari perusahaan jasa keuangan, dewan pariwisata lokal, hingga media pemerintah. Jadi bisa dibilang manusia virtual ini udah diimplementasi di beberapa bidang. Untuk harganya sendiri, yang ditawarkan itu sekitar 20.000 yuan sampai 100.000 yuan. Itu kisaran kalau dirupiahin sekitar 46 juta sampai 230 juta rupiah. Dan itu per tahun ya bayarnya ya, jadi kayak subscription. Bahkan menurut Li Xian itu, harganya itu udah turun 80% sejak tahun lalu, di tahun 2022. Artinya supply-nya sekarang itu banyak banget sampai harganya bisa turun 80%. Tapi itu kan dari pihak swasta yang mendevelop manusia virtual kan. Bagaimana dari sisi pemerintah? Ternyata pemerintah kota Beijing itu juga sedang mengembangkan industri masyarakat virtual. Dan diperkirakan industri ini bakal bernilai sekitar 50 miliar yuan atau sekitar 112 triliun rupiah pada tahun 2025. Dari sini ternyata pemerintah Cina juga mendukung untuk pengembangan manusia virtual. Tapi tentunya nggak mungkin ada semut kalau nggak ada gula. Kenapa manusia digital itu ada? Jadi balik lagi kita ke konsep AI-nya dulu. AI itu dibuat untuk membantu manusia, terlebih melakukan pekerjaan yang sifatnya repetitif. Sehingga muncullah chatbot, di mana customer service itu nggak perlu menjawab pertanyaan berulang kali, karena akan langsung dihandle oleh si chatbot itu sendiri. Lalu ada juga virtual assistant, di mana AI ini ngebantu kita untuk mencari informasi, sehingga kita nggak perlu capek-capek mengetikkan kata-kata lagi, tinggal ucap aja, langsung akan ditranslate oleh virtual assistant. Bahkan pengembangan virtual assistant ini sudah sampai di tahap kita itu bisa berkomunikasi, bisa melakukan percakapan dengan AI. Tapi ternyata hal itu belum cukup. Ada kebutuhan untuk mengembangkan komunikasi itu menjadi jauh lebih hidup. Bagaimana cara membuat percakapan menjadi lebih hidup? Buatlah percakapan itu layaknya percakapan antar manusia. Lalu apa yang ada di dalam percakapan antar manusia yang tidak dimiliki oleh percakapan manusia dengan AI saat itu? Yang tidak ada adalah body language dan expression. Untuk ekspresi dan body language ini kan bentuknya visual ya. Dan itu sebenarnya udah tercerminkan dari yang namanya avatar. Makanya bisa dikatakan manusia virtual atau digital human itu adalah hybrid dari chatbot, virtual assistant, dan juga avatar. Menurut Deloitte ya, digital human atau manusia virtual itu dapat mereplikasi keseluruhan body language dan juga bisa menyediakan user bukan hanya sekedar informasi yang mereka butuhkan, tapi juga sampai respon yang sifatnya non-verbal. Dan menariknya digital human ini juga salah satu yang dikembangkan tujuannya itu untuk mendukung metaverse.
Jadi bisa dibilang mereka itu adalah penghuni asli dunia metaverse. Eits, itu alasan umumnya. Tapi ternyata di sini ada alasan spesifik yang membuat perusahaan-perusahaan, terlebih perusahaan di Cina itu menggunakan manusia virtual, yaitu mereka itu ingin mencari alternatif untuk menggantikan selebritis yang belakangan banyak terlibat skandal. Ya, itu masalah klasik lah, dimana kalau ada brand ambassador, terlebih selebritis yang kena skandal, itu akan berimpact kepada reputasi brand. Solusi umum yang biasanya diambil oleh perusahaan itu ya memecat brand ambasadornya atau si selebritis itu dan menggantinya dengan selebritis yang lain. Tapi kini mereka udah punya alternatif untuk menggunakan manusia virtual. Terus bagaimana respon masyarakat terhadap manusia virtual ini? Di sini ada survei yang diterbitkan oleh Kantar ya, di mana 36% konsumen itu telah menonton pertunjukan influencer virtual atau selebritis digital dalam 1 tahun terakhir. Dilanjutkan ada juga 21% orang atau konsumen yang menonton orang virtual sebagai pembawa acara atau penyiar berita. Itu adalah survei terkait konsumennya. Tapi apakah manusia virtual ini selain bisa mendatangkan konsumen juga bisa menghasilkan profit? Jawabannya adalah iya. Di mana ada sekitar 45% pengiklan yang mengatakan bahwa mereka itu akan mensponsori penampilan influencer virtual atau mengundang orang virtual untuk bergabung ke dalam acara brand. Berarti para pengiklan ini yang juga notabene brand-brand besar itu udah mulai berani berinvestasi di manusia digital atau manusia virtual. Meskipun umurnya bisa dikatakan masih seumur jagung. Kalau dilihat-lihat ya dari tadi yang gue bahas itu, penggunaan manusia virtual ini masih berkutat di produksi konten dan informasi. Seperti digital human chatbot, lalu influencer digital yang kerjanya itu live streaming, penyanyi virtual, kemudian pembawa acara, dan juga pembawa berita. Itu ya yang umum di China saat ini. Tapi apakah ada penggunaan lain di luar bidang produksi konten? Jawabannya ada. Ini masih di China ya, di mana dilakukan oleh perusahaan pengembang game online NetDragon, di mana mereka itu menunjuk CEO berwujud virtual untuk anak perusahaannya. Nama CEO virtualnya di sini itu Tang Yu. Kalian bisa cari sendirilah artikelnya, itu ada kok. Bahkan ya, katanya sejak tahun 2018 mereka itu sudah memperkerjakan sekelompok manajer virtual berbasis AI untuk memproses lebih dari 300.000 aplikasi, mengeluarkan sekitar 500.000 peringatan bisnis, dan membagikan sekitar 1.200 penghargaan dan hukuman, yang notabene itu adalah rutinitas harian. Ternyata ada juga pengguna manusia virtual di bidang lain selain produksi konten. Terus bagaimana kiprah manusia virtual sampai saat ini? Gue ada beberapa list di sini. Yang pertama itu Luo Tianyi. Itu adalah Vocaloid yang diluncurin pada tahun 2012. Sekarang itu udah memiliki follower sampai 3 juta penggemar. Bahkan dia itu pernah tampil di pembukaan Olimpiade Beijing. Ada juga Luya, itu penyanyi virtual yang diterima di sekolah musik China pada tahun ajaran tahun 2022. Kemudian ada juga Ayayi, ini influencer yang didukung oleh AI, di mana dia itu bergabung dengan Alibaba. Lalu ada juga Xiling, ini manusia virtual yang diciptakan oleh Baidu yang dapat menyediakan layanan live streaming selama 24 jam per hari dan juga 7 hari seminggu. Bisa dibilang itu manusia virtual yang dibangun dari segi personal brandingnya. Gue gak tahu sih penyebutan personal brandingnya tepat gak sih buat manusia virtual ini. Tapi ada juga ya beberapa manusia virtual yang diciptakan itu dalam jumlah yang banyak, dimana dari perusahaan Bilibili udah melaunching sekitar 230.000 live streamer virtual sejak tahun 2019. Dan mereka didesain itu bisa berkompetisi dengan live streamer di dunia nyata, dimana bisa buka kolom komentar, kemudian berinteraksi dengan user. Jadi itu pembahasan terkait manusia virtual yang ada di China. Terus gue penasaran, apakah ada manusia virtual lain di luar China? Dan ternyata gue ketemu nih dari Korea, di mana manusia virtual buatan Korea itu bernama Han Yua. Dan dia itu udah melakukan debut sebagai penyanyi dengan merilis single pertamanya berjudul I Like That yang dirilis pada tahun 2022. Di sini posisinya Han Yua itu sebagai penyanyi aja. Untuk lagu dan koreografi masih ditangani oleh manusia.
Awalnya dia itu adalah sebuah animasi dalam sebuah game VR yang dikembangkan oleh perusahaannya yaitu Smilegate. Tapi kemudian dia itu bekerja sama dengan Giant Step untuk membuat versi 3D-nya. Kiprahnya bagaimana? Sekarang Hanyua ini dibawahi oleh agensi hiburan YGK Plus. YGK Plus ini juga adalah anak perusahaan dari salah satu agensi hiburan terbesar di Korea ya, terlebih yang berhubungan dengan K-pop yaitu YG Entertainment. Ya, kalau kalian tahu K-pop, kalian tahulah siapa itu YG. Selain itu, Hanyua juga ditunjuk sebagai duta masalah kekurangan pangan di sebuah LSM bernama Hope Friend, dan juga telah mengambil bagian dalam pemotretan untuk majalah mode. Oke, jadi bisa dibilang penggunaan manusia virtual ini sebenarnya udah ada di beberapa negara, tapi yang cukup masif itu masih di China. Jadi itulah pembahasan terkait manusia virtual di studi kasus kali ini. Bagaimana menurut teman-teman terkait penggunaan manusia virtual, terlebih di industri yang saat ini tengah berjalan? Kalau menurut gua pasti ada plus minusnya. Plusnya jelas ya, dimana teknologi itu semakin berkembang. Apa yang dulu tidak bisa kita lakukan, saat ini sudah bisa dilakukan oleh manusia virtual. Terus banyak pekerjaan yang akhirnya dulu sulit dilakukan, sekarang jadi lebih mudah. Sehingga manusia itu bisa mengerjakan pekerjaan lain yang tidak repetitif. Minusnya apa? Minusnya ada ketakutan di mana manusia itu mengalami kecanduan berinteraksi dengan AI. Terlebih si manusia virtual ini. Karena kan mereka itu semakin lama semakin mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan manusia. Membuat komunikasi menjadi jauh lebih hidup, layaknya berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga interaksi manusia dengan manusia lain itu berkurang. Di luar itu mungkin perlu dipikirkan lagi atau mungkin nunggu kasus-kasus lain yang terjadi ya. Karena balik lagi ya, in the end hal-hal buruk itu terjadi bukan karena penggunaan teknologi semata, tapi karena niat orang yang menggunakannya itu yang jelek. Tapi yang pasti, kalau manusia virtual ini sudah mulai umum digunakan, bukan cuma di China ya, tapi di seluruh dunia, ini akan menjadi tantangan juga bagi manusia di dunia nyata. Bagaimana caranya bisa memanage si manusia virtual, bagaimana caranya itu bisa bersaing dengan mereka, dan tentunya bagaimana caranya kita berinteraksi dengan manusia virtual itu dengan baik dan benar. Well, gua rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di studi kasus kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan memberikan gambaran kepada teman-teman tentang perkembangan teknologi, bukan cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Sehingga kita itu bisa jauh lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan juga lebih siap menghadapi gempuran teknologi baru, sehingga kita itu jauh lebih up to date. By the way, jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di situ akan ada informasi-informasi menarik seperti update dari Opsiana Podcast dan konten-konten menarik lainnya yang pastinya nggak boleh terlewatkan oleh teman-teman. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Opsiana Podcast episode lainnya. Bye semuanya.